Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rayu suksma yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat beraktivitas di tanggal 15 Juni 2026. Oke, pertama-tama saya akan membawakan berita dari yang pertama hari ini, tanggal 15 Juni 2026. Full time. Akhirnya Belanda tidak pernah kalah dalam pertandingan yang sesungguhnya di Piala Dunia. Berarti udah hampir 19 tahun tidak pernah kalah di pertandingan normal, yang dimana Belanda bermain imbang dengan Jepang 2-2. Tapi yang membuat bangga, Jepang tertinggal 2 kali atas gol dari Belanda, yang dimana gol Belanda diciptakan oleh Virgil van Dijk di menit 51 dan Keisio Somerville di menit 64. Dan tentu saja ada gol balasan dari Keito Nakamura di menit 57 dan Koki Ogawa di menit 89. Saya tunjukkan bagus untuk pemain Jepang, dan ini bisa menjadi pemain yang baik sekali dan mental yang bagus untuk para pemain Jepang juga. Dan saya juga ucapkan selamat untuk Belanda tetap tanpa kekalahan di waktu normal sejak Piala Dunia 2006, dan Jepang melanjutkan unbeaten mereka di waktu normal menghadapi negara UEFA sejak 2021. Itu yang bagus sekali, dan semoga saja kabar terbaru hari ini menjadi yang terbaik untuk kita semua. Oke, saya akan berita langsung dari yang pertama dari suara.com via Facebook. Nama Elon Musk, dilansir suara.com via Facebook. Nama Elon Musk kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu orang terkaya di planet ini. Pendiri sekaligus pemimpin sejumlah perusahaan teknologi besar itu terus memperluas pengaruhnya melalui berbagai inovasi, mulai dari kendaraan listrik, luar angkasa, dan hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kekayaan Musk melonjak berkat nilai perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendalinya, terutama Tesla dan SpaceX. Tesla menjadi salah satu perusahaan listrik paling berpengaruh di dunia, sementara SpaceX terus mencuri perhatian lewat ambisi yang membawa manusia ke luar angkasa dan mengembangkan teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Tidak hanya bergerak di bidang industri otomotif dan antariksa, Elon Musk juga dikenal aktif sebagai mengembangkan teknologi masa depan melalui perusahaan seperti xAI dan berbagai proyek lainnya. Ia berupaya mendorong perkembangan kecerdasan buatan yang dinilai akan menjadi salah satu teknologi paling penting di masa mendatang. Musk juga memberikan perjalanan Musk menuju puncak kekayaan dunia tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko besar, mulai dari membangun bisnis internet, mengembangkan kendaraan listrik ketika banyak orang masih meragukannya, hingga mengejar ambisi menjadikan manusia dapat hidup di planet lain. Namun, kesuksesan tersebut tidak lepas dari berbagai kontroversi. Gaya komunikasinya yang sering menjadi sorotan, terutama bisnis yang berani, serta pandangan mengenai teknologi dan masa depan membuat Elon Musk menjadi salah satu tokoh paling banyak dibicarakan di dunia. Terlepas dari pro dan kontra, perjalanan Elon Musk menunjukkan bagaimana inovasi dan keberanian mengambil risiko dapat mengubah sebuah industri
dari seorang pengusaha teknologi hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia. Namanya terus menjadi perhatian global. Dilansir suara.com via Facebook, sosok mantan Ketua BEM Eksekutif Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM, Tio Ardianto, kembali memicu perbincangan hangat di jagat media sosial. Aktivitas mahasiswa yang dikenal vokal ini mendadak viral setelah mengunggah temuan mengejutkan terkait keamanan pribadinya saat berada di kota Yogyakarta. Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Minggu 14 Juni 2026, Tio menunjukkan sebuah benda kecil yang ia klaim sebagai alat pelacak misterius. Alat tersebut ditemukan menempel di bagian bawah kendaraan yang digunakannya. Kronologi penemuan alat pelacak. Berdasarkan keterangan Tio, peristiwa itu bermula saat dirinya tengah terlibat dalam aksi penggerakan massa di kawasan Gejayan, Sleman, titik kumpul strategis yang populer untuk aksi mahasiswa di Yogyakarta. Tio tidak langsung menyadari keberadaan alat tersebut saat aksi berlangsung. Kecurigaannya baru muncul setelah ia meninggalkan lokasi. Ponsel pintar milik Tio memberikan peringatan otomatis bahwa ada perangkat pelacak asing yang bergerak mengikuti posisinya dalam durasi tertentu. Setelah diperiksa, ia menemukan sebuah perangkat bernama PBX Finder yang sengaja ditempel di bawah mobilnya. Tio menduga kuat bahwa pemasangan alat ini merupakan bentuk intimidasi dan teror langsung terkait rekam jejaknya yang vokal dalam mengkritik pemerintah. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya, ujar dia. Netizen gagal fokus ke mobil mewah. Menariknya, respons publik di media sosial justru terbelah. Alih-alih bersimpati pada isu penguntitan, perhatian warganet justru teralihkan oleh jenis kendaraan yang digunakan oleh Tio, yakni sebuah Toyota Fortuner. Banyak netizen yang mempertanyakan latar belakang ekonomi sang mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tersebut. Di mata publik, gaya hidup menunggangi SUV mewah dinilai kontras dengan citra aktivis mahasiswa yang biasanya identik dengan kesederhanaan. Muncul spekulasi dan nada skeptis dari netizen mengenai sumber pendanaan mobil tersebut. Salah satu akun @gustia berkomentar, "Tio mobilnya Toyota Fortuner, uang dari mana? Cuma nanya." Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan atau langkah hukum resmi yang diambil oleh pihak Tio Ardianto terkait temuan alat pelacak tersebut. Oke, berita selanjutnya dari Tribun Style via Facebook. Kenaikan harga BBM picu gelombang demo, Seskap Teddy. Walau harga naik Pertamax di Indonesia masih jauh lebih murah dibanding di Filipina, Myanmar, Laos, apalagi dibanding Singapura. Setkap Kabinet atau Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan, harga Pertamax atau bahan bakar minyak BBM dengan oktan RON 92 di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92 atau 95 di negara lain, ujar Teddy dalam keterangannya Minggu 14 Juni 2026. Ternyata Teddy membeberkan di Indonesia harga Pertamax yang mendapatkan RON 92 dipatok 16.250 per liter. Dibandingkan harga BBM RON 92 atau 95 di Filipina bisa mencapai 22.158 rupiah. Lalu di Laos
menjadi Rp31.945, di Thailand Rp28.910, dan di Myanmar Rp25.085, sementara di Singapura menyentuh level Rp42.971. Kemudian Teddy juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non subsidi, artinya harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia, ujar Teddy. Menurut Teddy, harga minyak dunia sudah naik drastis sejak Maret 2026. Namun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah menahan kenaikan Pertamax selama berbulan-bulan. Sementara itu Teddy menekankan harga BBM non subsidi yakni Pertalite tidak naik. Harga BBM subsidi tidak naik, Pertalite Rp10.000, solar Rp6.800. Dilansir Tribun Style via Facebook, 2 lurah di Kendari dinonaktifkan usai digerebek berpesta dengan wanita muda. Pemkot Kendari atau pemerintah kota Kendari bakal menonaktifkan 2 oknum lurah usai menjalankan aksi tidak terpuji di kantor kelurahan Poasia. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kendari, Alfian. Dia menyebutkan saat ini surat penonaktifan Lurah Poasia dan Lurah Thalia sedang diajukan ke Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Selama penonaktifan kedua oknum tersebut, dia menyebutkan saat ini penuntut paksa masih dilakukan kepada Siska Karina Imran. Selama penonaktifan kedua oknum tersebut, Pemkab Kendari bakal menunjuk pelaksana tugas atau PLT. Wassalamualaikum, ia lagi diajukan ke pimpinan, tapi yang pasti akan dinonaktifkan dan ditunjuk PLT, katanya di konfirmasi tribunnews.sultra.com Sabtu 13 Juni 2026. Diberitakan sebelumnya 2 lurah di Kota Lulo diciduk warga saat diduga sedang berpesta miras dan ditemani 2 wanita muda Jumat 12 Juni 2026 malam. 2 oknum lurah itu berinisial ZM diketahui sebagai Lurah Poasia dan RAK sebagai Lurah Thalia. Keduanya dilantik Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pada 11 Agustus 2025 atau sudah menjabat sekitar 10 bulan. Pelantikan itu dilakukan di Kota Aula Temporombua, lantai 3 kantor Balai Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondai, Kelurahan Korumbua, Kecamatan Mandonga. Oknum lurah ini dilantik bersama dengan ratusan pejabat lainnya yang terdiri dari 53 pejabat pengawas dan 55 lurah termasuk ZM serta RAK. Pada Jumat malam keduanya digeledah dan diamankan pihak kepolisian di kantor Lurah Poasia. Kantor tersebut beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kendari. Camat Abeli Rahmat membenarkan kejadian tersebut dan menyebut oknum sudah digelandang ke Polresta Kendari. Sudah di Polres, kata saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com melalui WhatsApp Sabtu 13 Juni 2026. Mapolresta berlokasi di lokasi Jalan DI Panjaitan nomor 1, Kelurahan Bongguya, Kecamatan Wawa. Markas kepolisian ini berjarak sekitar 6,9 km atau 15 menit berkendara dari lokasi kejadian di kantor Kelurahan Poasia. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau bilang pihaknya mengamankan para pelaku setelah sempat diarak oleh massa. Ya benar, Lurah Thalia dan Lurah Poasia berserta 2 wanita muda sudah kami amankan, kata AKP Weliwanto di tempat kejadian perkara Sabtu 13 Juni 2026 dini hari. Ia menambahkan di lokasi ruangan yang diduga digunakan untuk pesta miras tersebut dalam kondisi gelap dan tertutup rapat. Di dalam ruangan ditemukan juga sebuah kamar yang dilengkapi dengan ranjang dan kasur. Ini sangat miris sekali lurah loh bisa berbuat seperti ini. Dan semoga saja
bisa menjadi gambaran untuk para pejabat yang bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Oke, itu berita hari ini, dan semoga saja kita bisa mengupdate berita dari channel ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan, dan saya akhiri video hari ini, dan selamat beraktivitas dan selamat mencari cuan sebanyak-banyak di hari ini. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampai jumpa di next video, dan bye bye.